Oke, shalom. Hari ini saya cuma hanya 2 minggu saya nggak ada karena memang saya ke Jepang. Ya, karena saya pengen ketemu anak-anak, jadi kita ketemu di Jepang. Saya ingin ceritakan masalah pengalaman dalam pelayanan. Bagaimana pekerjaan setan itu bisa merusak hidup orang Kristen. Nah, ini justru banyak orang atau hamba Tuhan tuh nggak ngerti, dan orang Kristen tuh nggak ngerti. Dan mereka tidak tahu mereka sebetulnya sedang dikerjain. Jadi karena ketidaktahuan itu membuat si setan itu ya tetap kerja gitu loh. Mereka anggap ini memang keadaan lagi sepi, keadaan lagi ya memang nasib gua kayak begini, ya memang seperti ini yang gua hadapi, ya gua mesti bersyukur, gua mesti bertahan, gua mesti percaya sama Tuhan. Tapi apa ya, mereka berdoa tapi mereka nggak ngerti bahwa sebetulnya ada kuasa gelap. Kuasa gelap itu yang sedang bekerja di dalam hidup orang itu. Tapi karena karena ketidakmengertian akan hal-hal roh seperti ini atau hal-hal yang ya masalah roh gitu ya. Itu membuat ya mereka mau gimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Jadi saya nggak ngerti nih apa yang harus saya lakukan. Dan itu karena kita pelayanan banyakkan orang Kristen, jadi saya melihat bahwa ini ada lima yang saya pengen bagi, atau apakah cukup waktu atau enggak. Bagian waktu kemarin ini pelayanan, bagaimana itu setan itu bekerja, ya, terhadap orang manusia yang kita nggak melayan orang Islam juga. Tapi juga ada orang Kristen gitu. Dan itu saya sendiri jadi sempat kenapa kok bisa ada gitu loh setan di dalam rumahnya gitu. Padahal dia tuh pendoa. Jadi gini, Lukas 10 ayat 19. Ini sebetulnya Tuhan sudah memberikan yang namanya sebuah kepastian gitu, sebuah power. Lukas 10:19 begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi firman di sini ngomong bahwa Tuhan sudah kasih kita kuasa. Semua orang Kristen, ini bukan masalahnya pendeta atau bukan pendeta. Ini bicara semua orang Kristen. Dikasih kuasa untuk nginjak, ya, kasih kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakanmu. Gak akan ada. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, gak akan ada. Jadi kalau ada orang, aduh gimana ya, gue rasanya diserang nih, gue rasanya. Pertanyaannya, sadar gak sih bahwa kita ini punya kuasa? Masih mempertanyakan apakah gue diserang kah? Apa gua diguna-guna kah gitu loh. Seharusnya kita orang Kristen udah tahu nih, gua udah punya kuasa, punya power, gua nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau ada celah dan kita tidak menyadari bahwa setan sedang bekerja, tapi bukan berarti power itu nggak ada. Power itu tetap ada. Cuma power itu tidak bekerja. Tidak bekerja di orang Kristen. Sebab begini. Saya ke contoh dulu ya. Ada seorang bos gitu ya. Bos bangkrut sih ya. Ujung-ujungnya. Dia dulu saya pernah ngelayanin dia, katanya mungkin 7 tahun 8 tahun yang lalu kali ya.
11 tahun. 11 tahun. Saya nggak ingat. Dia ingat saya. Jadi dia punya anak buah, kemudian anak buahnya yang cewek telepon ke saya. Karena anak buahnya pernah saya doain juga. Dia masih megang nomor telepon saya. Akhirnya telepon saya, dia bilang teman kerjanya itu tahu bahwa kena guna-guna gitu loh. Dia sudah ke dukun, udah belasan dukun, nggak baik-baik gitu loh. Badannya sakit, lemah, pokoknya udah nggak bisa apa-apa dah di tempat tidur saya. Nah, kemudian bosnya ini minta, akhirnya bosnya minta sama yang cewek ini, adminnya itu ngomong ke saya. Akhirnya kita datangin orang itu, jadi bagian produksi cowok bawa bapak umur sekitar 60 ya. Nah itu dia memang orang Islam. Nah waktu kita datang doain itu memang ada guna-guna. Jadi waktu kita masuk kita cek, waktu sama Agus ya, sama istri saya waktu di hari Minggu. Nah itu ada kuasa gelap emang di kamarnya, ada di dalam kayak semacam gudang atau tempat air lah, kayak toren gitu ya, ada. Nah kita hancurin. Nah setelah kita hancurin itu 3 hari kemudian saya telepon dia, ternyata dia membaik. Sudah bagus, sudah bisa bangun, udah makannya banyak. Gitu ya, sampai istrinya saya bilang, aduh Pak, saya malah jadi bingung. Setiap 2 jam makan katanya. Kalau waktu itu dia bilang buru-buru makan, sekali makan atau 2 suap aja muntah. Jadi dia berapa puluh kilo hilangnya? 30 kilo. Jadi badannya gede banget. Nah, kena guna-guna itu sakit. Dia taunya waktu dia lagi di gudang atau di kerja gitu ya, jatuh gitu ya. Kemudian ada temen yang tukang di situ ngomong gitu loh, Pak ini bukan medis gitu loh. Ini bukan medis. Ini sesuatu yang memang setan gitu loh. Nah, soalnya emang dia secara udah cek darah segala macam tuh semuanya bagus gitu loh. Memang ada sakit asam urat itu masih normal ya. Tapi ini kok sampai seluruh badan merah semua, udah kayak sisik gitu ya. Itu dia sakit sekali. Nah, akhirnya dia coba ke dukun-dukun, nggak bisa semua gitu loh. Nah, waktu kita datengin ya kita beresin dengan mudah. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian ternyata itu baik. Nah, kemudian kita ngomong bahwa ini ada di rumah di tempat kerjanya tuh ada juga gitu loh. Akhirnya kita ke sana, kita beresin memang ada. Nah, kemudian kita ke bosnya. Bosnya ternyata orang Kristen. Jadi waktu ketemu saya di rumah, namanya Pak Ade gitu, anggap Pak Ade ya, orang Islam ini. Nah, si Koa ini bosnya. Nah, akhirnya kita ke rumahnya, apartemennya. Nah, waktu ke apartemennya, ada setan di kamarnya. Jin. Ya saya kaget. Dia orang Kristen, istrinya pendoa dari gereja yang di Kemayoran tuh, CK7 atau apa gitu ya. Dan ini memang pelayan Tuhan. Kenapa ada jin? Dan itu memang guna-guna yang membuat dia stres. Sampai dikatakan dia sempat pernah pengen mau bunuh diri. Karena memang perusahaannya hancur. Nah akhirnya kan saya coba layani sampai berapa lama? Sampai sekarang sih sebetulnya. Kenapa roh jahat itu atau kuasa gelap itu ada di kamarnya, di rumahnya? Dan kenapa bisa kena ke dia? Oke, gimana begini? 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini katakan bahwa setan itu atau iblis itu cuma keliling doang. Dia nggak langsung bisa nelen atau bisa nerekam kemudian ngambil tuh orang, ngerjain orang, nggak bisa. Kenapa?
Kalau dia dikasih kuasa seperti itu, semua manusia bisa mati dengan mudah. Gitu loh. Jadi orang manusia itu bisa dikerjain dengan mudah. Tapi di sini dia cuma mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi nggak sembarangan dia nelen manusia atau ngerjain manusia, nggak sembarangan gitu. Jelas harus ada alasannya. Nah, apa alasannya? Amsal 26 ayat 2. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kutuk itu adalah sesuatu hal yang jahat yang mengenai seseorang, kalau tanpa alasan enggak kena. Jadi kalau dengan alasan ya kena. Jadi harus ada alasan dulu. Yang namanya kutuk, yang namanya kuasa gelap itu mengenai seseorang. Jadi setan itu hanya mengaum-ngaum, dia mencari siapa yang bisa ditelan, yaitu orang yang punya pintu atau membuka pintu untuk dia masuk. Kalau dia nggak punya, kalau orang manusia itu menutup pintunya, dia nggak bakal kena. Gitu. Nah, tadi seperti yang saya tadi, kenapa si Koa ini kok bisa ada kuasa gelap di rumahnya, di kamarnya lagi gitu. Bahkan di kamarnya, padahal mereka cinta Tuhan, mereka itu adalah pendoa, tetapi ada kuasa setan. Apakah cuma orang Kristen? Mayoritas yang saya lain itu 99 adalah orang Kristen. Mayoritas itu mereka ada. Ada setan. Nah, selidik demi selidik akhirnya kita coba lain-lain, akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwa dari dia ngomong karena perusahaannya hancur, punya utang sampai miliaran. Waktu saya pernah dikasih lihatnya keuangan itu total itu pas 0,5 miliar, dibawa kabur sama apa namanya tukang apa, anggaplah asistennya gitu ya. Itu 1,5 atau 1,7 M. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama karena memang si Koa ini punya janji sama namanya tuh si Ari. Gua kasih lu saham atau gua kasih lu namanya komisi 30%. Ternyata setelah berlanjut, setelah dapat untung, dia tidak dapat. Dia nggak dapat, dia marah, akhirnya dia ambil lah. Dia bilang gini ya, dia akhirnya karena dia pernah ngomong, si Koa ini ngomong sama saya gitu loh, bahwa dia pernah janji sama orang ini gitu loh, dan orang ini akhirnya kabur bawa duitnya gitu loh. Karena memang si Koa ini nggak ngasih gitu loh. Padahal katanya itu udah buat perjanjian malah. Kata Pak Ade ini, istrinya ngomong sampai ke notaris. Tetapi nggak dilakuin. Inilah pintunya. Setan itu punya alasan. Kutuk tanpa alasan tidak kena. Kutuk dengan alasan kena. Akhirnya orang ini hari ini saking dia bencinya, kecewanya, dia kirimlah namanya guna-guna. Dikerjainlah si Koa ini di perusahaan itu makin turun. Nah, dia pengen tutup total ini perusahaan tutup. Nah, problemnya ada satu ini yang Pak Ade ini orang yang hebat. Dia hebat untuk produksi. Nah, selama si Pak Ade ini hebat, masih kerja, masih produksi. Jadi apa yang dilakuin? Ya Pak Adenya ini diguna-guna. Karena dia ngomong, sejak kerja di situ, dia sakit. Nah, jadi si Ari ini kirim guna-guna,
Itu untuk Pak A dia sakit supaya dia nggak bisa ke pabrik gitu ya, ke gudang untuk produksi. Nah kalau begitu kan susah. Penjualan pun dibikin turun. Nah, akhirnya berimbas kepada ya si Koa ini. Nah si Koa ini ya, walaupun dia seorang Kristen, walaupun istrinya pendoa, tetapi karena ada dosa, setan masuk. Jadi, nah ini banyak dia nggak ngerti kenapanya gitu loh. Tapi memang kedua, memang dia salah di dalam sebagai seorang bos harusnya. Dia mempunyai jiwa seorang pemimpin atau seorang manajer ya, mengatur keuangan, mengatur perusahaan, bla bla gimana, dia nggak punya. Jadi memang seharusnya bagus, itu hancur. Plus dia punya anak, dia terlalu sayang sama anaknya pinjam duit lah, pinjam bla bla segala macam, akhirnya makin hancur. Jadi ada kesalahan memang karena posisi dia salah, berdosa karena melanggar perjanjian, setan kerja. Yang kedua, dari posisi dia sendiri, dia nggak punya kemampuan sebagai seorang pemimpin. Nah, yang saya bahas begini, setan kerja karena ada alasan. Selama tidak ada alasan, setan itu tidak akan bisa kerja. Makanya kenapa kita harus hidup benar? Ya kita dalam perjanjian dengan orang lain, kita tidak boleh segala macam gitu. Karena itu ada hukum karma, di mana ketika kita melakukan hal yang jahat, setan melihat, dia akan masuk. Maka ada firman katakan begini, ketika kita berjanji, kemudian sekalipun kita rugi, kita harus tetap bayar janji itu. Jadi kita ngelayanin orang ini ya lama juga, banyak juga yang waktu yang kita bereskan. Akhirnya bisa ketemu bahwa ini memang gara-gara tidak lakukan janji. Akhirnya benar-benar total. Bayangkan umur 70 tahun punya utang 4,5 miliar. Istilah kasarnya, mobil sudah ditarik, utang selalu diteleponin. Salah siapa? Tuhan kan? Nah, seringkali kita orang Kristen tuh nggak nyadar bahwa yang membuat kesalahan itu kita. Kita salah ambil keputusan, kita jadi marah sama Tuhan. Padahal itu semua karena kesalahan kita. Itu hal yang roh. Yang kedua, kemarin kita melainin namanya Bu M, anggap ya Bu M. Waktu kita datang, dulu kita pernah setahun yang lalu kita pernah datang, kita doain, karena dia bilang pengen dia usaha ini, dia jadi bidan ya. Jadi orang tempat itu sebagai ngelahirin gitu ya. Jadi dia ada bidan, bla bla segala macam. Nah waktu kita setelah kita doain, yang saya dengar itu rame. Jadi rame banget gitu loh. Jadi orang datang di tempat di situ, dilayani, bla bla segala, oke dapat duit. Nah kemudian si Agus, ya dapat mimpi, dapat penglihatan sih deh, mimpi. Bahwa si Bu M ini tempatnya ini ada masalah gitu. Coba telepon ke Bu M. Nah, kok bisa sama katanya? Dia punya mimpi juga. Nah, kira karena kita, soalnya gini, yang Pak Ade ini, nah ini sesambung lagi. Pak Ade setelah 3 hari waktu itu kan saya lihat udah baik. Kita pernah ketemu aja waktu ke kantornya sono, kita ketemu dia juga baik, gitu loh. Tapi kemudian berapa hari kemudian dia telepon. Si Koa ini telepon,
ke Agus. Saya ada dia di Jepang. Dia doain lagi Pak Ade ini lagi sakit lagi katanya. Sama seperti yang dulu waktu di Guna-Guna. Padahal tuh udah baik, udah sekitar 2 bulan yang lalu kejadiannya. Nah, akhirnya kita ke sana juga plus sama ke Bu M, karena memang wilayahnya di Bintaro gitu loh, sama dekat. Nah, waktu kita ke sana, setelah dari Pak Ade, kita ke Bu M. Nah, ke Bu M ini kita pas datang dia cerita, saya ini mimpi katanya. Itu dia kan waktu rumahnya kan yang tempat bidannya itu udah agak ke belakang, jadi ada jalanannya. Dia bilang di jalanan itu yang tempat dia mau masuk, itu ada dia mimpi ada seperti gundukan atau seperti batu lah atau seperti bukit lah. Itu kok ada di situ katanya. Itu kapan mimpinya? Itu sekitar bulan November tahun lalu lah. Nah, ya saya doa aja. Dia kan sama bidannya kan Islam ya, mereka doa biasa masing-masing lah gitu ya. Tapi lama-lama menurun. Gak ada yang datang. Ya mereka berusaha ini itu gak bisa juga. Ya sampai ya si Agus dapat mimpi itu akhirnya ya kita ketemu di sana. Nah waktu ke sana memang ada roh jahat, tetapi abang ada di sebelahnya. Siapa yang kirim? Ex suaminya. Karena ex suami itu di sebelah dia. Jadi dia punya tanah plus rumah di situ atas nama Ibu M. Cuman karena waktu kawin nama dia, mau nggak mau kan akhirnya mereka cerai. Nah waktu cerai itu si Bu M, si istri suaminya Bu M ini mau ambil semua. Jadi dia pakai HK ke pengadilan sampai di kasasi yang menang Bu M. Nah cuma kan dia nggak mau nyerah gitu loh, secara fisik nggak bisa, ya udah secara halus, guna-guna. Tujuannya apa? Sampai ini Bu M ini kan sepi kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan, dia kan akhirnya dia tutup lah, terus dia mesti pergilah, terus gimana gitu ya. Prinsipnya pengen usaha ini mau dihancurin, tutup. Nah, waktu kita datang memang ada kuasa gelap itu kita hancurin, beres. Pertanyaan saya begini, Tuhan udah kasih tahu melalui mimpi. Tapi dia tidak lakukan, dia cuma hanya doa, tapi tidak pernah bertindak. Tindaknya apa? Fight. Yang tadi firman Allah katakan, kamu sudah diberikan kuasa untuk menginjak keluar jengking, untuk bisa menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan menyalakakanmu. Nah ketika dia dikasih mimpi seperti itu, dia tidak berusaha minta hikmat sama Tuhan, gimana cara saya bisa menghancurkan. Yang dia mimpi itu kan seperti ada bukit yang ada di jalanan tempat dia masuk gitu loh, rumah dia masuk. Jelaskan berarti kalau ada bukit kan berarti menghalang. Jadi Tuhan kasih tahu, ini ada yang menghalangin loh gitu loh. Ada ngalangin supaya berkat itu nggak masuk. Ini dikasih tahu sama Tuhan, tapi apa yang dilakukan? Ya minta tolong sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, kan biasa orang Kristen gitu. Tuhan tolong lalukanlah cobaan ini. Tuhan lalukanlah, buat berkati saya lah Tuhan. Ini gimana Tuhan? Mayoritas orang Kristen hanya meminta pertolongan sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, tapi tidak mau bertindak. Pinternya cuma minta, tetapi tidak pinter untuk bertindak, untuk mengalahkan, untuk menghancurkan kuasa hal-hal yang mencobai mereka, sehingga apa yang menjadi penghalang berkat mereka itu bisa dihancurin. Karena kita diberikan kuasa. Lah, tapi Bu M ini bukan, dia nggak ada dosa. Dia tidak melakukan dosa, tetapi setan berusaha untuk menghalanginya. Ingat, penguasa dunia ini firman Allah katakan siapa? Iblis. Iblis itu berusaha untuk menghalangi kita. Nah, kalau kita cuma hanya meminta kepada Tuhan, tapi kita tidak tahu posisi kita ini sebetulnya ada apa,
Kalau tadi Bu M ini dikasih tahu, ini ada kuasa gelap. Nah, ada kuasa gelap ini lu beresin gitu loh. Bukan menangis, bukan meminta sama Tuhan. Tuhan katakan dia diberikan kuasa, kemampuan untuk bisa mengalahkan iblis. Tapi orang Kristen nggak yakin dia punya kuasa. Akhirnya apa? Menerima nasib. Nasib gue begini mau dibilang apa? Ya berkat gue memang segini, mau dibilang apa? Aduh, ini memang kondisi lagi sepi. Akhirnya apa ya? Pasrah dengan keadaan. Nah, saya ingin cerita masalah pengalaman-pengalaman dalam pelayanan ini supaya kita ngerti gitu bahwa cara kerja setan tuh ngerusak manusia, ngerusak orang Kristen tuh seperti apa. Siapa tahu di sini ada yang mungkin kebuka gitu kan. Atau yang menonton di YouTube bisa mencari tahu gitu. Nah, akhirnya kita bisa beresin gitu loh. Ini baru kemarin kejadian ya, baru Sabtu gitu ya. Jumat ya. Kita belum tahu seperti apa kelanjutannya, tetapi saya yakin itu beres. Nah, yang ketiga, kita ngelayani di Green Lake. Ini Green Lake ada 2 ya. Nah, di Green Lake ini dia tahu telepon istri, WA istri saya dari orang lain. Nah, orang lain itu pernah kita layani gitu loh. Jadi karena gini, untuk masalah gini kan banyak orang Kristen tuh, banyak pendeta kan nggak tahu. Jadi, aduh, gue mesti cari siapa nih? Itu emang sih repotnya. Banyak pendeta tuh nggak percaya gini-ginian gitu loh. Dan mereka tuh nggak punya keyakinan bahwa bisa mengalahkan kuasa gelap. Mereka pasti bilang gini, oh itu bukan bagian saya, itu talenta saya bukan di situ. Itu apa ya? Itu tempat saya nggak di situ. Ya gimana sih, orang firman kalah katakan begini, kita diberikan kuasa, kita diberikan kemampuan. Artinya semua orang Kristen termasuk hamba Tuhan ya bisa gitu loh. Tapi mereka banyak kan takut serangan balik. Pada firman dikatakan tidak ada yang akan membahayakanmu, tidak ada. Kenapa mesti takut gitu? Nah, namanya saya nggak tahu, lupa deh ya, Bu A gitu ya. Anaknya sakit, masih bayi, sering muntah. Nah, dia bilang gini, di rumah itu waktu kita datengin itu ada roh sakit penyakit. Jadi rohnya itu yang punya kaki tangan segala macam, tapi badannya bisulan, ya deh ya, borok-borok gitu loh. Jadi badannya berborok semua. Nah itu menunjukkan ada roh sakit penyakit. Nah yang punya rumah ini itu katakan memang gini, di rumah itu selalu ada gantian yang sakit. Entar anaknya yang kecil, entar anak kemudian yang kedua, anak yang pertama, entar anak yang kedua, pembantunya, susternya. Waktu kita datang, susternya yang sakit. Selalu bergantian begitu. Nah, cuman dia fokusin ke anaknya yang masih bayi gitu. Soalnya anak kok apa namanya? Dibilang GERD, masa bayi ada GERD? Apa namanya GERD? Asam lambung gitu loh. Ada macam-macam apa? Ya, dia jadi ketakutan situ. Nah, prinsipnya begini. Itu roh jahat ada di dalam rumah. Dan suaminya adalah orang Kristen. Gereja GBI. Yang tahu bahasa roh, yang ngerti hal-hal, maksudnya bahasa roh lah ya. Tapi ada setan di kamarnya. Roh sakit penyakit itu. Pertanyaannya,
Mana kuasanya? Mana urapan itu? Karena kalau ada roh jahat di dalam rumah orang Kristen, gini loh. Setiap kita yang percaya sama Kristus itu diberikan Roh Kudus. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, diberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu diam tinggal dalam diri kita. Nah, Roh Kudus itu bercahaya putih. Roh Kudus itu power, kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Dan itu ada dalam diri kita. Dan ketika orang ada dalam Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudusnya itu, ini Roh Kudus ini mempunyai kemampuan, ada sinar, ya, ada terangnya Allah. Makanya firman katakan kita ada terang dunia gitu loh. Untuk kita bisa menerangi. Kita ini betul-betul ada punya namanya kuasa, urapan, terang, cahaya. Seberapa besar terangnya itu tergantung kita sama Tuhannya. Semakin kita kuat sama Tuhan, terang cahaya itu akan nyebar. Sampai ke kulit kita, muka kita akan terang. Makanya kalau gitu kita bisa melihat kenapa orang ini gelap, nggak enak dilihat, itu memang roh jahatnya kuat. Demikian juga kenapa orang itu terang, karena Roh Kudus dalam dirinya kuat. Yang namanya suami, kepala rumah tangga adalah penjaga, pelindung keluarga. Saya bukan menghakimi, ini sebagai sebuah pelajaran buat kita. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus karena kita bersama Tuhan, itu namanya urapan kuasa Tuhan itu seharusnya ngalir. Ada cahaya yang ada keluar dari tubuh kita. Nah, setan itu kegelapan. Setan itu nggak bisa bertahan dengan sinarnya Tuhan. Maka terang itu mengalahkan kegelapan. Segelap apapun kita nyala lampu, jadinya apa? Terang kan? Nggak mungkin kita nyala lampu tetap gelap. Nggak mungkin. Jadi ketika terang dalam diri kita kuat, setan nggak mungkin tahan. Nggak mungkin. Dia pasti akan minggir. Nah, orang ini suaminya adalah orang Kristen. Tetapi ada roh sakit penyakit di dalam rumahnya. Artinya apa? Terangnya dia itu tidak mampu menerangi rumahnya. Tidak mampu melindungi istri dan anak-anaknya. Karena apa? Hidupnya sama Tuhan tidak kuat. Jadi ya tadi yang seperti yang tadi, yang si Koa itu, di kamarnya ada jin. Akibat memang dosa serangan. Tetapi kemampuan, walaupun dia doa, istrinya pendoa, cinta Tuhan sungguh-sungguh, tetapi tidak mampu membawa auranya Tuhan mengusir itu setan. Ini yang orang Kristen banyak gak ngerti. Kemarin saya cerita nonton si Theodorus Tabaraka. Dia bilang ada pendeta sampai dicomot lah rohnya katanya, dikerjain. Kemudian ada pendeta yang lain, kok nggak bisa? Memang betul bisa. Kalau orang itu nggak mampu, maksudnya kekuatannya kalah, sekali mau pendeta pun nggak peduli, itu bisa kalah. Jadi siapa bilang bahwa namanya orang Kristen nggak bisa diguna-guna? Bisa. Jadi siapa bilang nggak bisa? Bisa. Kita melayani orang Kristen semuanya banyak yang diguna-guna. Ada yang kena ke badannya, ada yang kena keuangannya, ada yang kena ke keluarganya. Nah, prinsipnya begini. Jadi dengan pelayanan gini, pengalaman pelayanan ini saya ingin jelaskan bagaimana
kuasa kegelapan itu kerjanya seperti apa, dan bagaimana kita memberikan perlindungan buat diri kita dan keluarga kita. Jadi saya balik lagi, yang di Green Lake ini tidak punya kuasa yang bisa dikeluarkan dari dia untuk bisa mengalahkan atau mengusir roh sakit penyakit itu di rumahnya. Yang susah siapa? Satu keluarga. Laki-laki, suami tidak menjadi kepala rumah tangga, yang benar-benar hidup mempunyai kekuatan sama Tuhan, dia tidak bisa melindungi istri dan anak-anaknya. Kemampuan itu yang seharusnya ada di dalam suami istri, ada di dalam suami, tidak bisa. Sehingga efeknya anaknya yang susah, keluarganya susah. Nah, itu ketiga, keempat. Ini di Green Lake juga. Waktu kita datang, dia juga dari teman-teman yang lain gitu ya. Apa WA ke istri saya. Nah ini agak aneh, ini lucu. Dia bilang di malam-malam dia selalu dengar ada orang jalan, ya. Sampai ada yang namanya apa, bingkai dinding deh ya. Saya lupa apa, foto atau apa gitu ya. Itu bingkainya dikasih lihat di sini Pak. Jatuhnya ke sono. Logis gak? Logis gak? Yang namanya jatuh nempel dinding, jatuhnya kemana? Ke bawah. Tapi ini jatuh ke sono, 2 meteran katanya. Berarti ada apa? Tapi banyak orang pendatang nggak percaya. Itu mah nggak ada. Itu mah bohong, itu halusinasi aja. Mana mungkin sih? Udahlah, nggak usah percaya gitu-gituan lah. Kita anak Tuhan, nggak percaya gitu-gituan. Tapi ini Bu, nggak bisa tidur terus. Sampai dia kesel, kenapa gue sampai minum, dia ke dokter sampai minta obat tidur, tetap nggak bisa tidur. Tidur cuma 2 jam 3 jam. Kan bikin lama-lama kan badan bisa ngedrop dan snewon kan. Kalau kita nggak tidur kan emosi, ya kan? Nah dia bingung, gue mau cari siapa yang ngerti gini-ginian, yang tahu beginian. Ya akhirnya ya teman-teman kayak ketemu kita gitu. Nah waktu kita ke sana, ini kan yang ngelihat ya si Agus, yang bisa ngeliat kan Agus sama istri saya. Saya kan nggak bisa ngelihat. Paling saya cuma pakai hati doang. Itu pun kalau saya lagi mau tahu gitu ya. Akhirnya ternyata ada apa? Kira-kira? Hah? Ada kuntilanak. Kuntilanak itu jahil. Jadi dia yang ngelakuin itu. Jadi yang menjatuhkan itu kejadian nggak cuma sekali ya. Berapa kali ya? Pokoknya itu jatuhnya tuh nggak cuma gitu, tapi dilempar gitu ya. Nah, ya ini membuat kuntilanak itu ada, membuat dia nggak bisa tidur karena keganggu. Karena kan aura, gini loh, aura kegelapan, roh jahat ada di dalam rumah. Kadang-kadang ada kan mungkin orang dulu ngomong begini, dia penunggunya baik, jangan diusir. Siapa tahu tuh dia baik, gitu kan, buat jagain rumah. Terus kan pernah nggak? Kalau dulu ya, saya pernah dengar, misalnya saya lagi duduk di depan pintu. Nggak boleh duduk di depan pintu. Nanti, pokoknya saya nggak tahu lah. Pokoknya nggak boleh duduk di depan pintu. Betul ya Pak? Ngomong gitu ya? Ya cewek atau cowok. Pokoknya, ya dulu image saya pokoknya ada setan mau lewat lah, gitu kan. Terus namanya itu ya dia kan baik atau itu baik, apa perlu diusir apa enggak? Yang namanya roh arwah orang mati atau roh jahat itu memberikan aura hitam. Nah,
tinggal aurah yang di dalam dirinya, itu setan apa? Kalau gini ya, tadi tujuannya yang guna-guna ya. Tujuan guna-guna ini adalah buat orang ini sakit. Nah, orang ini sakit dicari celahnya. Tetap mau Islam, mau Buddha, mau Kristen dicari celah dulu. Ya. Setan itu seperti singa, dia cuma cari celah. Di mana dia bisa kerjain? Nah, celahnya dari Bapak Ade ini adalah dia nggak jaga kesehatan. Jadi melalui apa? Sakit asam uratnya. Ketika dia lemah, masuklah dikerjain. Nah, waktu dilatih sama Agus tuh ular ngelilit. Yang di kakinya, di tangannya. Jadi waktu itu seperti sisik ular. Kasar. Gitu loh. Jadi sampai seluruh badannya tuh itu merah-merah kasar. Saya pengen buat konten sendiri sih ya. Maksudnya mengenai, soalnya kan saya videoin kesaksian waktu dia didoain sama dukunnya, sama orang lain gitu ya. Itu sampai teriakan kesakitan dan setannya ngomong gitu loh. Gua setan dari ini, gua dari itu gitu. Nah, prinsipnya begini, waktu itu kita doain memang ada roh jahatnya. Nah, jadi aurah dari setan ini dia mau ngerjain apa? Nah, yang dikerjain ini sakit. Si Paden ini sakit. Nah, jadi setan itu memberikan aurah. Kalau guna-guna ada arahnya. Mau kerjainnya apa? Penyakit, keuangan, keluarga. Nah, itu mau dikerjain masing-masing. Nah, kalau yang si Koa itu keuangannya. Dia bikin stres, dia bikin gak bisa mikir dan bikin berantakan lah ya. Nah, kalau yang si Pade tujuannya sakit. Supaya nggak bisa kerja. Nah, kalau yang tadi yang kuntilanak ini, auranya itu karena aura gelap dia, membuat dia nggak bisa. Orang ini jadi nggak bisa tidur. Dia memang orang Katolik sih. Dia bilang, kita pernah manggil loh, ciprat-cipratin. Gitu. Tapi ya gak ada efek ya. Nah, terus yang terakhir, yang di Pontianak. Jadi kita waktu bulan lalu ya, kita ke Pontianak. Jadi orang ada kokonya di sini kenal kita, kemudian dia punya adik di sana. Karena anaknya dibilang gelisah, setiap sore gelisah, nggak bisa jadi ketakutan, nangis, nggak bisa tidur. Jadi waktu kita datangnya tuh orangnya nunduk kayak, karena udah kayak orang tertekan gitu loh. Nah, waktu kita datang, jadi gini, dia itu di Pontianak, di kota apa sih ya? Mempawah ya. Kota kecil lah, itu kota lintasan gitu. Waktu kita ke sana, itu ada waktu kita datang ya. Jadi dia tuh seperti ruko. Dua tingkat, tiga tingkat sih. Tiga ya? Tiga. Nggak kan ada burung walet. Oh, dua ya? Dua tingkat ya? Dia beli satu ini. Yang sebelah mau dijual. Dia beli. Nah, sejak dibeli itulah jadi masalah. Nah, waktu kita datang ke sana, itu ada roh. Di rumah yang baru dibeli. Teman udah direnovasi. Ukurannya kecil lah. Cuma 3 meter menjadi 3 meter, kurang lebih gitu. Nah, di garasinya dekat situ ada ruang tamu sama garasi dibikin. Nah, disitulah roh jahatnya. Parahnya itu roh maut. Roh maut yang ada di situ. Nah, si Enci ini ngomong gitu loh, yang pemilik rumah. Yang punya rumah itu, yang dia beli, itu istrinya itu mati. Yang suami yang punya rumah ini ya, itu mati ketabrak. Ya mati, meninggal sama aja. Terus anaknya juga ya. Ya deh. Anaknya meninggal juga ya. Itu meninggal. Jadi roh
maut itu kadang ada di situ. Jadi orang yang tinggal di situ atau pemiliknya itu dikerjain sampai mati gitu loh. Nah, aurahnya dari roh maut ini ke anaknya, karena mungkin anaknya yang lebih saat itu anaknya perempuan masih kecil, mungkin berapa tahun ya? 7-8 tahun kan? Kelas 5, 10 tahunan. Itu ya auranya itu yang ke dia, berefek ke dia, ke anak yang lain enggak gitu atau ke suami istrinya enggak, ke bapak mamanya enggak, cuma kan dia. Itu membuat dia merasa takut, tertekan, jadi gelisah. Setiap jam 4, jam 5 itu udah gelisah aja, udah takut, nangis gitu. Dan itu makan udah berminggu-minggu gitu loh. Nah itu membuat mereka stres, nih kenapa, ada apa? Nah akhirnya ya kita ketemu bahwa ini memang ada roh maut, ada kuasa gelap. Ini kalau nggak diberesin akan berefek, ini anak bisa stres, bisa makin turun gitu. Nah kita hancurin, tapi ada satu roh lagi, roh judi. Saya dikasih tahu sama Agus, ini ada roh judi. Saya tanya, di sini emang banyak judi? Banyak. Dibilang dimasuk di dalam sana no, itu ada Pak pusatnya, bandarnya. Jadi ada tempat rumah, itu tempat ngumpul jadi. Satu mau main apa tuh namanya kalau zaman dulu bukan kaplek ya, ada satu lagi apa sih yang Cina tuh? Apalah gitu ya. Maco, pokoknya yang pakai kartu gitu loh. Jadi di tempat itu ada ruang-ruangan, ada jam-jamnya. Jam ini kita main gaplek. Ya, jam ini judinya apa gitu loh. Jam ini ada judinya apa? Ada ayam juga gitu loh. Ayam sambung. Itu di belakang katanya. Nah, waktu kita ngancurin itu roh judi itu, dibilang gue bukan cuma sendiri, gue banyak. Saya shock kan, kaget. Itu sama Agus gitu. Coba kita ke depan. Saat ini dalam nama Yesus, semua roh judi ketarik semua. Ketarik, kita punya kuasa. Nah waktu ketarik, gila. Bukan ribuan, bukan ratusan, bukan ribuan, bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, jutaan. Jadi mempawah tuh. Itu memang ternyata tempat judi. Kita kaget gitu kan, karena selama ini belum pernah menarik roh-roh jahat itu. Kayak contoh yang di Green Lake, kita tuh yang ini kan roh sakit penyakit, kita tarik semuanya ada, cuma beberapa biji doang gitu, paling cuma di bawah 10 lah. Ini sampai jutaan, kita hancurin, kita beresin. Yang saya maksudkan begini. Ketika kita nggak tahu kenapa apa yang terjadi, seperti anak ini, kok dia sore-sore ketakutan, ternyata ada kuasa gelap. Banyak orang Kristen atau banyak manusia nggak ngerti. Ini cuman ini doang nih, ini cuma mungkin lagi ada perasaan lah gitu segala macam. Padahal ada kuasa gelap. Kuasa gelap ada di dalam rumah itu karena dia membeli rumah kutub. Orang makanya mau beli rumah harus hati-hati. Mau usaha harus hati-hati. Dulu pertama kali saya tahu roh sakit penyakit, kita pernah ke Tangerang, perumahan apa dekat tol tuh ada satu perumahan yang dia Diamond ya, itunya supermarket Diamond, itu di belakangnya, ya itu di belakangnya itu orangnya waktu ke sana ya kita ternyata terus sakit penyakit. Nah waktu kita hancurin, terus saya keluar ke depan rumah, saya coba tarikin, ternyata banyak roh sakit penyakit. Saya nanya ke yang punya rumahnya, yang orang yang minta kita undang itu, dibilang memang di tempat ini banyak yang sakit. Jadi perumahan atau rumah yang kita tempati, usaha tempat kita
tempati, itu harus kita tanya Tuhan dulu. Rumah ini bagus apa enggak? Rumah ini mendatangkan buat berkat kita apa enggak? Kalau kita pernah dengar begini, itu orang ketika tinggal di rumah itu jadi kaya. Pernah dengar gak? Tapi kalau orang itu pokoknya siapapun yang tinggal di situ akan susah. Contohnya nih di depan kita nih di Intercon, ya. Semua orang yang pernah jadi usaha, sederhana ya, ini kan sederhana, sampai yang sampai itu, nggak ada yang bertahan, semuanya bangkrut. Kalian yang sudah puluhan tahun di sini, kalian tahu, di belakang, pokoknya dekat itu, padahal jalan besar, strategis, tapi tetap aja bangkrut. Cuma sederhana aja. Kenapa? Karena dia namanya yang besar. Ngalahkan. Nah waktu kita pernah ke sana itu tanahnya kering. Kering kerontang. Nah, seringkali banyak orang Kristen nggak ngerti bahwa sebetulnya rumah tempat kita tinggal, kerja tempat yang kita usahakan itu, kalau ada sesuatu hal yang jahat, itu sebetulnya harus diberesin. Nah, tapi kan saya nggak bisa tahu, saya nggak bisa ngelihat. Makanya sebelum segala sesuatu itu mesti nanya Tuhan. Jadi gini, yang paling mempunyai kekuatan untuk ngerti ini rumah bagus atau nggak bagus, itu di wanita, di istri. Sense-nya itu kuat. Makanya ketika kita masuk ke rumah yang kita mau beli atau bisa masuk ke rumah orang, kita bisa tahu ketika kita masuk, ini rumah enak, adem. Tapi ketika kita masuk rumah, kok nggak enak ya, panas ya, kok hati nggak enak ya, itu nggak bagus. Artinya ada hal-hal yang jahat di situ. Jadi lebih baik jangan ambil atau jangan kontak. Nah, kita mesti minta sama Tuhan hikmat itu. Kita mesti minta sama Tuhan perasaan itu. Supaya kita enggak salah. Jadi yang di Pontianak ini, akibat beli rumah yang terkutuk. Tapi ya kita sudah beresin ya. Akhirnya berapa hari kemudian dia telepon, memang sehari dua hari itu anak masih bawa perasaan. Tapi kemudian dia cerah, dia main lagi, segala macam udah nggak ada masalah. Dan yang tadi yang nggak bisa tidur, akhirnya memang besoknya kok saya masih ini. Kita lihat memang ada, kemudian kita hancurin. Tapi setelah itu dia nggak pernah telepon lagi, dia sudah bisa tidur. Dia bilang terima kasih saya sudah bisa tidur. Yang anaknya sakit yang dibilang GERD itu pun juga sudah normal. Mereka istilahnya udah bagus lah. Udah nggak masalah. Jadi semua yang dari 5 itu cuma yang Ibu M ini aja yang belum, karena baru kemarin. Tapi yang lain semua itu udah ada efeknya. Maksudnya ada efek bagus di dalam nama Yesus. Semuanya bisa dikalahkan iblisnya. Amin. Nah, maksudnya dari pelajaran ini, pengalaman-pengalaman yang saya ceritain, untuk kita aware, hati-hati. Ingat, setan tetap masih ada di bumi. Ini saya bicara roh secara fisik, maksudnya ada roh. Saya belum bicara roh yang ada dalam pikiran kita. Kuasa-kuasa gelap yang mencobai kita. Ini saya bicara masalah roh yang ada secara fisik di alam rohnya. Kita harus berhati-hati. Roh jahat itu ada. Jadi kalau ada sesuatu di dalam hidup kita, dalam rumah kita atau apapun juga, kita harus hati-hati, harus nanya Tuhan. Tuhan, ini ada apa? Apa yang saya harus lakukan? Jangan cuma pinter doa, tapi pinterlah untuk bertanya sama Tuhan, minta hikmat, pinter tuh melakukan action. Bertindak, perangin. Kenapa? Tuhan kasih kita kuasa
Bukan kita minta Tuhan yang ngerjain nolong kita. Bukan Tuhan yang ngusir setan. Firman katakan gini, lawanlah iblis. Kita disuruh lawan, bukan Tuhan suruh lawan. Betul gak? Maka dia akan lari daripadamu. Jadi Tuhan ngomong, lawanlah iblis. Bukan kita minta Tuhan, buat iblis ini, setan ini keluar. Tuhan tolong buat setan ini keluar. Nggak bakal dijawab. Enggak? Karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk ngelawan. Kita disuruh ngelawan, bukan kita minta Tuhan yang ngelawan. Salah doanya. Jadi kita yang harus fight. Amin. Jadi malu kalian dimanain. Kalau ada roh jahat di rumah. Lah iya dong. Di sini kalian udah dikasih urapan. Malu. Kalau masih takut sama setan. Malu. Lah iyalah. Kita di sini diajarkan sebagai berperang sebagai tentaranya Tuhan. Masih takut sama setan, memalukan banget. Makanya ketika saya punya rumah kemarin, saya tinggal baru di rumah, saya pindahan. Sama sekali saya nggak pernah tuh namanya ngurapin. Saya nggak pernah ngurapin. Kenapa? Karena saya punya keyakinan di tubuh saya, ini urapan itu sanggup memproteksi, membuat nggak ada namanya roh jahat. Nah itu keyakinan karena kita tahu bahwa kita diberikan kuasa untuk menginjak kalajengking. Bisa menahan kekuatan musuh. Bukan takutan atau gua gimana nih. Fight. Amin. Perangin. Nah kalau saya bukan nih, kan tahu apa yang selalu yang film yang siapa film apa yang Marvel tuh yang tinggal klik doang. Bukan Doctor Strange, yang jahat ya. Apa yang sarungnya tuh? Thanos. Kan Thanos ketika dia mau rubah apa gitu ya. Saya lupa deh ya. Dia cuma gini. Langsung hancurkan atau apalah. Yang ketika kita lakukan sebetulnya, selama saya lakukan, ada jin. Setelah kayak kemarin tuh di Pak Ade. Saya cuma ngomongnya dalam nama Yesus, hancur, tinggal klik, hancur. Cuman action doang aja, klik gitu. Kayak Thanos gitu. Thanos ngikutin saya, bukan saya ngikutin Thanos. Yang saya maksud gini. Power kuasa itu dalam diri kita, di mulut kita. Jadi kalau ada apa-apa, gunakan kuasa itu, minta hikmat sama Tuhan. Ya, kalau ada masalah yang kayaknya gimana gitu ya, coba minta hikmat sama Tuhan. Adakah roh jahat? Jangan selalu menganggap ini nasib gua. Mau dibilang apa gua kayak begini. Gak bisa. Amin. Kita diberikan kuasa untuk bisa mengalahkan kalajengking. Setan tidak akan pernah bisa menjamah kita kalau kita tidak ada alasan. Setan gak punya ada alasan untuk masuk dalam hidup kita. Gak bakal. Ya. Jadi percaya, tenang aja gitu ya. Sekalipun kita melakukan kesalahan, ya sudahlah, mau dibilang apa. Kita perbaiki kesalahan itu. Sehingga mengalami kesalahan, salahnya saya sendiri, ya sudah. Bukan karena setan, tapi karena saya salah ngambil keputusan, ya sudah.
akhirnya ada masalah, yaitu saya bertanggung jawab. Tapi saya tahu prinsipnya begini, semua masalah ada akarnya. Tapi apakah sebetulnya kita perlu cari akar masalah? Tergantung. Lebih baik memang kita cari akar masalahnya. Tapi kalau nggak tahu cari akar masalahnya, pakai firman. Firman merubah segala sesuatu. Saya Mafel nanya sama saya begini, ketika yang kemarin si Malita meninggal gitu. Jadi papi gimana dong kalau ini? Kalau orang nggak punya kuasa, nggak punya urapan. Terus gimana? Saya pernah nanya sama Tuhan, Tuhan, kalau saya menghancurkan kuasa gelapan karena kau memberikan saya urapan yang cukup lama waktu itu, sehingga saya punya keyakinan urapan bla bla segala macam, saya dengan mudah menghancurkan kuasa gelap. Tapi kan banyak orang Kristen nggak ngerti, Tuhan. Terus gimana cara mereka bisa menghancurkan kuasa gelap? Tuhan dengan cepat ngomong gini, dengan firman. Maksudnya gimana? Kalau mereka percaya 100% akan firmanku, setan akan tetap hancur, setan akan tetap keluar dari hidup mereka. Dari rumah mereka. Kalau ada firman. Karena memang pelayanan begini jarang dan memang ada risikonya tinggi. Dan sedikit yang seperti ini. Tapi bukan berarti setan gak bisa dihancurkan tanpa urapan. Yaitu setan bisa dihancurkan dengan firman. Amin. Lengkap ya? Dengan firman kuasa gelap bisa dihancurkan. Dengan firman. Oke, demikian firman Tuhan. Jadi saya hanya hari ini cuma khotbah mengenai pengalaman-pengalaman dalam pelayanan. Bagaimana pekerjaan setan itu bisa merusak hidup orang Kristen. Ya, bisa. Ya. Nah, ini biar pelajaran buat kita. Kalau mungkin dari 5 contoh ini ada. Ya, bereskan. Karena kita diberikan kuasa untuk itu. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Oke, ya, musik.